Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Rini Haryanti min Qism Ta'limul Lughatil Arabiyyah Fasal Ba. Al-an sa'uqaddim au sa'aqra wadhifah qiraah takmili qad tudarrisu Ustadzah Nujumun Niswah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ususul lughawiyatu libina'i manhaji ta'limil lughatil arabiyyati. Landasan-landasan linguistik untuk merangkai kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Al-lughatu aswatun. Bahasa itu adalah bunyi. Innal lughata fi nash'atiha al-ula tatamassalu fil aswati. Pada awal pembentukannya, bahasa itu diwakili oleh bunyi. Amma syaklu al-kitabiyyu laha fama huwa illa tamsilu lil lughatil mantuqati. Sedangkan bentuk tulisannya atau adanya sebuah harokat atau sebuah tanda baca apapun itu tidak lain merupakan representasi dari bahasa lisan. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam linguistik, yang mana yang menjadi objek kajian linguistik itu sendiri merupakan bahasa dari manusia yang berbentuk bunyi, suara. Kemudian di dalamnya ada konvensi atau kesepakatan bersama dalam suatu masyarakat atau sekelompok manusia untuk menjadikan sebuah istilah. Wa yatadahu dalika hilalu amaliyati iktisabil lughati ladayya al-atfalu. Hal ini terbukti selama proses pemarolahan bahasa pada anak-anak, di mana dengan cara seperti apa? Yakni haitsu yulahidu anna awwalama yaktasibuhu at-tiflu minal bi'ati al-muhitati bihi huwa al-aswatu allati yuhakiha wa yukarriruha. Yakni di mana seorang anak memperoleh kosakata atau mufradat baru dari lingkungan sekitarnya yang berbentuk apa? Yakni yang berbentuk suara-suara yang mereka dengar, yang mereka sering menyimak dari orang-orang di sekitarnya. Walaupun dia tidak paham, kemudian ia simulasikan, ia mulai mencoba dengan menyebut nama bapak, mama, mimi, dan lain sebagainya. Itu kemudian ia ulangi kama yatadohu dalika fi tarihil lughati haitsu anna asyara al-kitabati la yata'adda bid'ati alafi amin ala hini yarji'ul kalamu ila juduril mujtama'il basyariyyi wa anna aglabiyatal lughati al-mantuqati fil alami lam tudawwin ba'da. Hal ini juga terbukti dalam sejarah bahasa, yakni usia penulisan itu tidak lebih dari ribuan tahun, sedangkan ucapan kembali ke akar masyarakat manusia dan bahwa mayoritas bahasa lisan di dunia belum tercatat. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa bahasa lisan ini dapat diakui jika sudah terjadi konvensi atau kesepakatan bersama di antara sekelompok masyarakat tersebut. Fahada kullahu inna dalla ala syai'in fa innahu dalilun ala anna al-aswata hiya asasul lughawiyati. Jika semua ini menunjukkan sesuatu, maka itu adalah bukti bahwa
suara adalah dasar dari bahasa. Jadi yang dinamakan bahasa itu pasti memiliki bentuk bunyi, bentuk suara yang mana berbeda-beda dari tiap daerah sesuai dengan letak geografisnya. Wala'alla hadzal ladzi qad tafa'a Ibnu Jinni ila ta'rifil lughati bi annaha aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aqradihi. Dan hal inilah yang mendorong Ibnu Jinni untuk mendefinisikan bahasa sebagai suara yang digunakan semua orang untuk mengekspresikan tujuan manusia. Kita sendiri sudah merasakan apa manfaat dari sebuah bahasa, mulai dari balita yang mana meskipun dengan suara atau bunyi yang tidak jelas, tapi seseorang dapat memahami bahwa kita ini memiliki tujuan sesuatu untuk menyampaikan sesuatu ya dari bunyi-bunyi yang asalnya tidak jelas, kemudian setelah berkembangnya atau bertambahnya usia sehingga kemampuan berbicara seseorang ini menjadi bertambah, ditambah lagi dengan kemampuan berpikir. Sebelum berkata harus berpikir seperti ini agar dapat mudah dipahami oleh orang lain dan kita tidak berkali-kali untuk memahamkan apa maksud dari kita untuk mereka. Nastamir wa yumkinu al-istifadatu min hadhihi dhahirati as-sawtiyati lil-lughati fi ta'limil lughatil arabiyyati lin-nafiqina bi ghairiha. Fenomena fonemik ini, fenomena fonemik bahasa ini dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa Arab kepada penutur asli, khususan fi ikhtiyari muhtawal manhaj ta'limihi wa tandimihi wa taqdimihi, terutama dalam isi dan penyajian kurikulum pendidikan. Haitsu yanbaghi an tahtamma amaliyatu ta'limi fil bidayati bil janibis sawti, yang mana sebuah proses pengajaran harus memperhatikan sejak awal dari aspek fonemik. Wadhalika yutimmu min hilali taqdimil maharataini al-istima'i wal kalami qabla al-qira'ati wal kitabati li syiddati alaqtihima bil aswati. Dan ini dilakukan dengan memperkenalkan dua keterampilan, mendengarkan dan berbicara sebelum membaca dan menulis. Lisyiddati alaqtihima bil aswati, karena intensitas hubungan dengan suara. Nah, dari paragraf yang kedua ini dapat kita ambil arti bahwa untuk proses pembelajaran sebuah bahasa ini dimulai dari perkenalan bunyi terlebih dahulu, yakni dengan melatih dua keterampilan. Yang pertama dengan mendengarkan, istima' wal kalami, dan berbicara. Dalam makalah yang pernah saya sampaikan di kelas, contoh atau implementasi dari latihan istima' dan kalam ini dimulai dari mahasiswa diminta untuk mendengarkan dan berbicara teks sesuai dengan apa yang ia dengarkan, walaupun tidak mengetahui maknanya, tetapi di sana mereka dituntut terlebih dahulu untuk kalam, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian mereka dituntut untuk memahami dan mengambil maksud dari tujuan apa yang ia dengarkan untuk apa yang ia bicarakan.
iktafamini ala wadhifati li maddah qiraah takmili asallahu ayyaj'al ilmi nafi'atan likulli jami'an. Syukron ala ihtimamikum. Ila liqa. Salam.